Yang pertama itu air, karena ikan juga hidup di air ya. Kesulitan dalam perawatan itu ada beberapa hal ya. Yang pertama itu air, karena ikan juga hidup di air ya. Jadi kualitas air itu harus bagus. Jadi bagaimana kita memberikan air yang bentuk yang kondisinya bagus. Itu yang pertama. Kalau saya di sini pakai air sumur. Itu saya endapkan dulu. Air sumur saya taruh ke sebuah bak besar gitu, saya endapkan selama 2-3 hari. Kalau nggak ada air sumur, pakai air PDAM juga, itu minimal 2-3 hari juga. Nah, setelah itu airnya saya setelah mengendap ya, airnya saya taruh ke soliter, ke toples ini, kurang lebih segini. Nah, terus saya kasih garam secukupnya. Fungsinya garam itu buat apa ya? Biar lebih hangat, biar membunuh bakteri, kuman yang ada di tubuh ikan itu. Terus agar pH-nya netral, saya kasih daun ketapang. Kalau tak kasih daun ketapang itu seperti ini, bentuknya warnanya kuning gini, cuma ini nggak ada daunnya karena saya pakai fermentasi sendiri daun ketapangnya. Terus yang kedua itu dipakan. Kalau saya rekomendasikan pakan itu harus pakan hidup. Dan tiap hari saya ngasih pakan itu jentik, cacing sutra, cacing darah, sama kutu air. Tapi yang pasti saya pakai jentik, karena lebih mudah saya dapatkan. Kenapa harus hidup ya? Makan memang paling bagus ya pakan hidup, karena untuk apa? Untuk mutasi warnanya, terus untuk memperbesar badannya itu ya cacing hidup. Ada sih beberapa rekomendasi pelet, tapi dari beberapa teman-teman seperti petani atau breeder atau ya seller-seller yang lain tidak merekomendasikan memakai pelet apabila usia ikan tersebut sudah besar. Jadi lebih baik pakai pakan hidup. Itu yang perlu diperhatikan. Kayak gitu. Jadi ngaruh nang iku ya, ngaruh nang apa? Warna ya? Ya, kalau warna lebih baik saran saya pakai jentik, pakai cacing darah sama kutu air. Itu lebih bagus. Terus kalau untuk cacing sutra itu untuk memperbesar. Biasanya kalau ikan-ikan yang masih 3 bulan, kan kita juga harus butuh memperbesar badan, juga warna juga memutasi warna. Yo, saya pakai kalau saya pakai sistem 2 kali sehari. Pagi tak kasih cacing sutra, sore aku pulang kerja tak kasih jentik. Tapi nggak banyak-banyak. Karena banyak-banyak, yo nanti perutnya bisa besar, nanti bisa sembelit. Nah itu yang kasihan ikannya, nanti bisa sakit. Loh Gar, warna itu bisa berubah nggak? Maksudnya dari warna merah gitu kan, merah perawatannya bagus, terus dikasih pelet gitu, kira-kira bisa berubah ya apa? Mutasi itu gini, mutasi itu sama lihat dari gennya dulu, dari indukannya apa. Kalau sama warna merah, misalkan merah seperti ini ya, ini merah seperti ini kan Half Moon Super Red ya. Ini kan warna solid, ya nggak bisa mutasi. Ya merah ya, merah ini aja. Merah aja. Beda dengan yang ini. Ini multicolor. Ini multicolor. Ini usia 3 bulan. Nah, ini masih bisa mutasi. Masih bisa mutasi, kan bukan warna solid. Jadi warna solid kayak merah, dominan biru. Itu nggak bisa mutasi. Tapi kalau jenis-jenis kayak koi, Nemo, multicolor itu bisa untuk mutasi. Dan kalau usia di atas 6 bulan sudah nggak bisa mutasi. Oh gitu. Berarti warnanya wis paten gitu. Wis paten ya, di atas 6 bulan. Berarti lah misalnya ini di atas 6 bulan dikasih pelet nggak ngefek warna? Enggak. Jadi gini, di atas 6 bulan bebas sih sebenarnya sama kasih makan apa. Tapi biasanya 6 bulan kan sudah size indukan ya, sudah besar. Ya biasanya kalau sekarang ini orang-orang kan banyak yang cari yang
indukan mereka Ah. buat apa, buat breeding di rumah ya. Biasanya saya pakai jentik gitu. Pakai jentik itu kan pertama bagus buat betinanya untuk menghasilkan telur, terus bagus juga untuk yang pejantannya. Jadi misalnya pakan di atas 6 bulan itu nggak ngefek ke warna, cuman ke reproduksi ya? Iya, ke reproduksinya. Terus selain itu ya itu sering-sering ganti air. Berapa hari sekali? Kalau saya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. 3 sampai 4 hari. Ya. Apalagi ini musim hujan, waduh ini musim hujan. Saya dulu waktu dulu memelihara ya, yang dulu pertama memelihara, memang musim hujan ini salah satu musim yang paling memberatkan bagi para penghobi cupang, karena Malang ini sudah dingin, malam hari airnya dingin, ikan rawan kuncup. Makanya garam, ketapang, obat biru, obat kuning itu harus disediakan. Itu biar nggak terlalu dingin juga ya. Ya, lanjut untuk yang obat tadi, obat kuning sama obat biru. Jadi kayak gini ya bentuknya? Ya, kalau untuk perawatan itu yang pertama kalian harus menyiapkan ini obat kuning aku pakai ini. Ini bukan promosi ya. Terus yang obat biru pakai ini, Bleach Itch ini. Terus pakai daun ketapang ini, seperti ini aku beli ini. Terus yang keempat pakai garam. Garamnya itu garam ikan, garam dapur, nggak ada masalah. Sama saja. Sama saja. Kan biasanya garam gerasa itu sama saja. Pakai itu garam gerasa yang kasar-kasar. Terus fungsinya apa? Kalau untuk obat kuning ini hanya tak pakai ketika aku melakukan karantina. Jadi ketika ikan itu kuncup, ikan itu sakit ya. Ikan itu aktif geraknya, nabrak-nabrak ke soliternya, aku pakai ini. Takarannya bisa dilihat di YouTube. Kalau biasanya airnya pakai 3 gini ya. Jadi ini ada kotakan gini, pakai segini lah. Ini berapa senti ya? Tak kasih tes gitu. Jadi cuma sedikit ya? Cuma sedikit. Nah, ini kalau yang parah ya. Kalau yang nggak begitu parah, itu tak kasih obat biru ini. Sama 1 tetes. Dan biasanya obat biru ini juga tak kasih ketika aku sudah ketika aku melakukan ganti air. Jadi ketika di wadah ember tadi saya kasih ke soliter, itu tak kasih 1 tetes, kan cuma separuh ya aku ya, airnya separuh. Kasih 1 tetes, kasih garam, terus kemudian tak kasih ketapang. Itu rumusnya. Ketapangnya seperti ini. Caranya biasanya aku pakai fermentasi. Terus kalau nggak gitu, kalau nggak mau ribet, ini selai gini, tak potong separuh, tak taruh di soliter. Oh gitu, langsung langsung di soliternya ini ada ikan nggak? Ada. Oh gitu, jadi langsung. Kalau fermentasi ini apa caranya? Kalau aku fermentasi ngikutin teman-teman breeder di YouTube ya. Aku caranya bebas. Bisa bersama nakat kafe. Nah, seperti ini. Ini fermentasiku ya. Jadi aku menyiapkan bekas wadah air mineral ya segini. Terus tak kasih air endapan, tak kasih garam, terus tak kasih ketapang. Maksudnya tak kasih daun ketapang. Nah, daun ketapangnya yang pasti sudah diolah ya. Karena saya beli seperti yang dibungkus tadi sudah diolah. Nah, itu kalau segini saya kasih maksimal 10 lembar daun ketapang. Dan jangan lupa kasih garam juga ya tadi. Nah, terus diamkan ini 2 sampai 3 hari. Baru setelah itu tinggal kita kucurkan saja gini, terus kita saring pakai serokannya cupang lah, ada yang paling halus. Nah, tak kasih wadah, terus habis itu di wadah itu tak kasihkan ke soliter. Jadi fungsinya untuk soliter seperti ini, lebih bersih, soliternya lebih bersih, nggak ada daun ketapangnya. Beda dengan yang ini ada daun ketapangnya. Oh, ini yang langsung ya? Yang langsung. Karena juga lebih enak dipandang.
Tapi warnanya beda ya, yang langsung Ya. sama yang disaring. Itu kalau beda itu tergantung dari ketapangnya. Udah di daunnya. Biasanya kan aku pakai daun kadang ada yang pekat, ada yang enggak, itu tergantung. Tapi biasanya lah ikan-ikan mau tak bener-bener tak grooming, itu tak pekatin semua wis. Biar selain fungsi daun ketapang ini adalah untuk menetralkan pH, mencegah ikan dari sakit, juga untuk mempercepat mutasi warna dari ikan itu sendiri. Seperti itu. Jadi itu ya buat mengatasi apa? Perawatan di saya. Perawatan Ikan sehat maupun ikan yang sakit seperti itu. Pakai obat biru, obat kuning, ketapang, garam. Kalau harga ini range harga ini kisaran berapa sampai berapa yang dijual? Kalau saya jual mulai harga paling murah ya. Paling murah itu 35.000 kalau di saya. Sampai paling mahal 350.000. Paling murah jenisnya apa, Ger? Paling murah itu jenis fancy. Fancy. Terus ya fancy seperti ini. Ini fancy. Ini masuk apa? Blue fancy. Ini fancy, red fancy. 35.000 ya? 35.000. Begitu juga aku waktu lelang juga biasanya ya OB ku terendah 30, 35 tergantung. Kalau mau ikut lelang, Gar, mantaunya di mana? Langsung pantau di Instagramnya Cupang Edan Malang. Cupang Edan strip Malang. Gitu. Bisa kirim luar kota? Oh bisa, tapi khusus Pulau Jawa dan Madura. Luar pulau gitu gak iso? Karantina, Oh, dan saya gitu. belum ngurus surat-surat dan lain sebagainya. ada karantina juga. Untuk penjualan paling jauh saya ke Tangerang. Tangerang. Itu paling jauh. Kalau biasanya yang paling sering itu daerah Jawa Barat. Kayak tiap lelang itu mesti Bogor, Tasik, Banyak yang ikut ya. Bekasi, Jakarta. Oh iya, kalau yang paling mahal tadi apa? Jenisnya apa? Jenis ikan apa? Yang 350. Yang paling mahal itu koi multi galaksi. Koi multi galaksi. Itu yang sudah ngeblok, yang sudah top grade lah itu kan. Yang warnanya sudah benar-benar jadi. Itu yang paling mahal. Yang mana, Gar? Ini. Coba. Nggak usah. Iya nih. Tolong. Jadi ini yang paling ini ya? Ya, paling mahal. Paling mahal. Wes pernah dilelang belum ini? Belum pernah. Ini kalau yang ikan-ikan ini ada yang tak posting beberapa di beranda, ada ya tak buat display lah. Tapi kalau ada yang mau ya silakan. Kayaknya nggak dijual kayaknya nih ya. Kar, proses jualnya ya apa? Proses penjualan Orang- aku tiap hari tiap minggu sekali itu pasti ada yang lelang. Seminggu sekali. Ya, lelangnya itu bisa dipantau di ini Instagram saya. Ini Cupang Edan Malang. Cupang Edan Ya, Malang. Ini itu Instagram saya, bisa dicek di sana. Itu setiap minggu pasti saya lelang di beranda maupun lelang live. Untuk jadwalnya itu pokoknya setiap minggu ada. Jadi jadwalnya saya tidak mematok tiap hari apa, enggak, soalnya kan juga saya ada rutinitas kerja, jadi seluang saya itu. Terus selain lelang, yang kedua offline. Kadang offline orang DM saya. Kan memang penjualan saya di Instagram ya. Ini cuma di Instagram saja selain ada galeri di rumah. Nah, itu DM ke saya, WA ke saya, tanya jenis ini, tak kasih fotonya, misalkan dia oke, deal, Cocok mau gitu ya? cocok sama itu, ya langsung transfer gitu. Seperti itulah. Kalau untuk harga relatif lebih terjangkau mana sama yang lelang?
Maksudnya aku DM ini kan ya. Oh. Nah, aku suka yang tadi kayak Flamingo. Kalau harga Nah, lebih iya, Pak. terjangkau saat lelang, apalagi lelang live. Aku lelang gitu. live itu harga sudah tak mepetin sudah. Kalau lelang live kebanyakan seperti itu. Beda dengan tanya yang offline. Itu beda. Dan beberapa juga ada sih teman-teman ke rumah. Kalau saya biasanya saya beri waktu ada orang ke rumah itu weekend Sabtu Minggu atau enggak gitu. Kalau hari biasa malam hari. Main Cuman rumah. kalau lelang kan sama aja, kalau bidnya tinggi-tinggi kan juga akhirnya lebih mahal gitu ya. Iya ya, makanya itu. Jadi ada Pas-pasan ya? Iya, ada seperti itulah. Paling rendah berapa kalau lelang? Untuk lelang ya itu relatif tergantung ikannya sendiri. Tapi biasanya aku main paling rendah itu open bid masih angka 25 25 per ekor. Itu pernah. yang tadi ya. Ya, bahkan belum sih rencana ini kalau ya follower saya sudah naik tak kasih OB rendah, OB 0 kan. Seperti itu. Kelipatannya 500 rupiah. Enggak. Kelipatan 5.000, 10.000 lah gitu lah, seperti itulah.